Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Repan. Kali ini kita masuk ke pembahasan baru yaitu managing file. Pada managing file Debian dan Ubuntu pada administrator ini, di sini kita ada 10 pembahasan. Yang pertama kita mengetahui struktur directory pada Linux. Dan selanjutnya itu navigasi path, terus juga absolute versus relative path. Di sini ada special karakter, dan kita juga akan membuat file dengan touch pada Debian dan juga perintah ls advance, lalu membuat directory dengan mkdir, lalu ada perintah cp, perintah rp, dan juga perintah rm. Ya, langsung saja untuk yang pertama yaitu struktur directory pada Linux. Kita bisa lihat pada gambar di sini. Untuk struktur directory pada Linux, di sini terdapat yang paling atas itu adalah slash. Nah, slash atau yang kita sebutnya itu root. Nah, jadi root itu merupakan user dengan hak paling tinggi, yang mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua directory, karena semua directory itu dia berada di bawah root. Jadi dia bisa melakukan apa saja kepada directory yang berada di bawah dia, karena tidak akan ada lagi directory di atas root pada Linux. Nah, untuk USR di sini, jadi di sini pembahasannya kita akan tulis slash. Selanjutnya yaitu USR dan juga home. Kali ini USR terlebih dahulu. Nah, untuk USR itu merupakan file directory yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi nanti itu kan diletakkan pada directory USR. Jadi kalau disamakan dengan Windows, USR itu sama seperti program files. Seperti ini, kita masuk ke file pada local disk C. Nah, di sini program files. Nah, nanti itu pada aplikasinya akan tersimpan pada di sini ya, program files untuk Windows. Nah, oke, yang selanjutnya yaitu home. Nah, yang home ini merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux desktop itu home directory sama. Jadi ketika kita masuk ke dalam home directory itu nanti memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Karena sebelumnya kita menginstal untuk desktop Debian pada Linux, desktop Linux server, kita baru memiliki satu user. Nah, kalau saya untuk usernya itu Repan, berarti ketika saya buka home itu hanya ada satu server yaitu Repan ataupun user yang tadi. Nah, jadi yang paling penting itu user dan juga home. Nah, sebenarnya itu ada lagi namanya directory etc. Namun di sini itu gambarnya kali tidak ada atau tidak digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Jadi ketika teman-teman membangun sebuah web server atau membangun sebuah file server pada Linux, itu nanti semua konfigurasinya akan ada pada directory etc. Jadi nanti ketika kita mengonfigurasi sebuah server pada Linux, kita akan kembali sering bermain ke directory etc. Nah, di sini kita akan masuk ke Debian saya. Di sini masuk ke VirtualBox dan running Debiannya. Di sini saya terlogin terlebih dahulu. Ke full screen mode saja biar jelas. Dari sini kita cari itu yang namanya files. Nah, ini yang baru ini. Tunggu sebentar. Nah, loading. Nah,
Nah, di sini sudah ya untuk tampilan home pada directory home. Nah, untuk apa sih? Kan tadinya pada saat kita masuk ke home itu masuk ke root, tidak ada tampilan pada semuanya yang tadi seperti bin etc yang lainnya. Nah, di sini kalian bisa cari saja masuk ke root. Jadi untuk lambang root yaitu slash. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini ya. Jadi di sini kita ada bin, boot, dev, etc, home dan lainnya. Nah, ini untuk home. Tadi, nah kita juga bisa melihat pada sini untuk propertiesnya program bisa masuk. Nah, di sini kita belum masuk ke program file. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu, masuk ke home. Nah, di sini kita masuk kepada parent folder, itu slash yaitu root ya. Nah, di sini karena home, jadi masuknya ke root slash. Nah, untuk masuk ke home-nya, kita masuk lagi kali. Nah, di sini ada properties. Nah, di sini parent foldernya sudah menjadi home. Selanjutnya kita perkecil terlebih dahulu. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu akan jelaskan aplikasi pet. Oke, untuk aplikasi pet ini di sini kita akan menjelaskan kita komen pada di CLI. Jadi untuk komennya itu pertama itu cd. Jadi cd itu kita akan masuk ke sebuah directory dan juga pwd. Ini pwd ini kita melihat kita ada di mana pada direktorinya. Selanjutnya itu ls. Kita ls ini untuk melihat pada direktori. Oke, langsung saja masuk ke Debian-nya. Di sini masuk dulu. Nah, pada awal untuk aplikasi di directory ini seperti ini ya, langsung ke home. Nah, namun di sini kita carikan terminal. Nah, di sini langsung masuk home. Nah, di sini juga langsung masuk ke home. Untuk tanda home-nya yaitu ini sebelum dolar ini. Nah, di sini bentar. Jadi ini itu untuk pada aplikasi pet ini merupakan perintah dasar yang digunakan pada CLI karena nantinya kita itu akan mengkonfigurasi semua lab itu menggunakan CLI. Nah, jadi kita akan mencari dasarnya terlebih dahulu dari perintah cd. Jadi ketika teman-teman sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke dalam directory, itu teman-teman bisa menggunakan cd. Jadi kalau misalnya di file itu bisa langsung tinggal klik saja. Misal teman-teman mau masuk ke directory home, itu kalian bisa masuk dengan mengkliknya. Untuk masuk ke bin tinggal klik. Nah, sedangkan kalau di CLI itu teman-teman harus menggunakan cd. Jadi misalnya mau masuk ke home,
Jadi kalian itu mengetik cd home, mau masuk ke bin, jadi cd bin. Nah, seperti itu. Dan juga terdapat pwd. Nah, yang pwd ini digunakan untuk melihat direktori yang sekarang. Jadi, misal kita masuk dalam slash etc slash bin, misal lalu kita sudah tinggalkan lama atau beberapa jam karena Linux kita, nah lalu kita membuka Linux lagi, kita ingin melihat sekarang sedang berada di folder mana. Nah, teman-teman bisa menggunakan pwd yang mana dia nanti akan tampilkan bahwa teman-teman berada di etc/bin. Nah, lalu terdapat perintah ls. Nah, seperti tadi, ls itu untuk melihat isi dari setiap directory. Jadi kita bisa melihat file-file apa saja yang terdapat pada suatu directory. Misal saya ingin melihat file directory di home, itu misalkan perintah ls slash home. Ya, itu akan memerintahkan seluruh file yang ada pada home. Kita langsung masuk ke bagiannya. Di sini sudah masuk. Nah, di sini kalian mau masuk pada di file ini, mau masuk ke root, yaitu harus masuk ke slash dulu. Nah, di sini masuk ke root. Nah, untuk di CLI, kalian itu harus ketik su. Nah, masukkan password root yang sudah dibuat. Nah, di sini sudah. Selanjutnya, kita di sini saya akan masuk pada folder. Nah, ini root ya. Nah, di sini dikasih password. Oke. Nah, seperti itu. Kalau di file-file, nah sekarang di sini pada CLI. Jadi kita itu command cd slash cd slash root. Nah, di sini sudah masuk pada root, folder root. Nah, selanjutnya kita akan melihat, untuk melihatnya kita bisa komen pwd. Nah, di sini saya jelas ya, kira dapat kita masuk ke root. Nah, di sini kita bisa melihat untuk file directory-nya juga, kita komen ls. Nah, di sini belum ada file directory yang dibuat. Nah, di sini juga kita bisa lihat pada root ini empty ya. Nah, selanjutnya kita ini mau masuk ke home. Nah, untuk di sini komennya cd pasti slash home. Oke, nah sudah masuk. Kita pwd untuk melihat. Nah, di sini sudah masuk ke home. Nah, di sini kita coba ls untuk melihat bersamakan. Nah, di sini kita bisa lihat di sini terdapat directory pan ya. Nah, di sini juga sama. Nah, selanjutnya kita itu akan melihat bagaimana isi dari root, folder directory root. Bukan seperti yang tadi masuk ke directory root. Nah, namun pada bagian root sebelah sininya, yaitu di sini kita bisa comment cd slash. Nah, di sini untuk slash itu tadi ya folder root. Nah, di sini kita coba ls. Nah, di sini kita coba samakan. Di sini ada bin, etc, ada upt, bin, etc ya, dep sama dep.
Oke, jadi itu untuk aplikasi pet, pembahasan aplikasi pet. Selanjutnya yaitu absolute versus relative pet. Oke, untuk absolute versus relative pet. Oke, nah di sini kita bisa lihat untuk absolute pet itu merupakan perintah yang kita gunakan untuk masuk ke dalam sebuah direktori dengan masukkan nama direktorinya dengan mengawali slash. Jadi ketika kita masuk ke dalam suatu direktori, kita harus mengawali dengan slash. Sedangkan relatif itu tidak diawali dengan slash ataupun lambang root ya, seperti ini. Jadi apa maksudnya dan kenapa kita harus melakukan atau menggunakan absolute dan juga relatif. Jadi contoh di sini saya berada di directory home. Di sini ya. Nah, pada directory home. Nah, ketika saya masuk ke directory bin atau lib, itu harus mengawali perintahnya dengan lambang root ataupun slash. Yang mana berarti ketika saya sedang berada di home, saya ingin masuk ke dalam directory bin. Nah, saya harus memasukkan perintahnya yaitu cd/bin. Kenapa? Karena directory pindah juga lib dia terhalang oleh user. Nah, sehingga kita memerlukan command root untuk langsung melompat ke dalam directory bin. Yang pernah saya dalam home, ketika saya ingin mengakses bin, saya harus menggunakan perintah cd/bin karena saya sedang berada di directory user atau user ini. Ketika saya berada di directory user dan saya ingin masuk ke dalam bin atau lib, itu tidak memerlukan absolute pet ataupun mengawalinya dengan slash ataupun root. Jadi ketika saya sedang berada di USR, lalu saya ingin masuk ke dalam lib, maka saya cukup masukkan perintahnya dengan cd/lib slash. Oke, nah begitu kita coba langsung saja masuk ke debiannya. Oke, di sini saya clear terlebih dahulu. Jelas. Di sini kita saya exit. Nah, di sini udah pada directory home. Coba buka sama desktop, dokumen, download, ke musik. Oke, kita di sini udah sama. Kita masuk ke root, masukkan passwordnya. Di sini sudah root. Di sini untuk masuk ke root, saya untuk cari slash. Nah, untuk di sini kita ketik cd root. Nah, di sini sudah masuk ke root. So, di sini saya akan mencoba masuk ke folder etc. Nah, Apache 2. Nah, di sini saya akan masuk ke etc dan Apache 2. Jadi di sini kita itu harus melewati etc terlebih dahulu. Jadi di sini komennya yaitu cd/etc/apache 2. Oke, tipe cd/etc/apache 2. Nah, di sini sudah masuk. Kita coba pwd untuk melihat direktorinya. Nah, di sini kita berada di etc/apache 2.
Nah, di sini saya masuk ke root lagi, itu cd slash. Nah, di sini sudah masuk ke root. Nah, untuk yang tadi itu menekan absolute path ya. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan relative path. Jadi di sini sama seperti tadi masuk ke Apache 2, yaitu kita komen cd Apache 2. Nah, di sini tidak bisa karena di sini tidak memakai slash. Kita coba cd etc. Oke. Nah, di sini jadi untuk path, jadi kita itu harus masuk ke dahulu ke etc-nya sebelum ke Apache 2. Jadi itu komen cd spasi etc lalu enter. Nah, di sini sudah masuk ke etc. Nah, selanjutnya komen cd Apache 2. Oke, kurang sini Apache 2. Jadi di sini walaupun tidak menggunakan slash, dia itu akan masuk ke Apache 2. Nah, di sini sudah masuk ke Apache 2-nya. Oke, jadi itu untuk penjelasan dari absolute juga relative path. Selanjutnya yaitu akan menjelaskan special karakter. Untuk special karakter, nah di sini saya akan menjelaskan seperti pada komen pada Debian seperti titik, lengkung, dan juga karakter dolar, dan saya akan menjelaskan arti dari setiap karakter tersebut. Nah, jadi di sini kita masuk terlebih dahulu ke Debian. Oke, di sini masuk ke tab CLI, saya exit, lalu clear. Nah, ya di sini terdapat ada yang namanya ini garis lengkung ini sebelum dolar. Nah, jadi untuk garis lengkung ini itu adalah home directory ya. Home directory atau kita berada di home pada awal directory-nya. Kita coba untuk pwd. Nah, kita berada di home directory daripada berada di directory home pan. Oke, selanjutnya kita masuk ke root, masukkan passwordnya. Nah, jadi yang di sini, jadi kenapa kan tadi masuk ke root, tapi di sininya masih di home, karena untuk masuk ke root itu bukan ke untuk ketika tetapi untuk masuk ke root itu kita bisa mengetikkan cd/root. Nah, di sini baru kita masuk ke home root, ke rootnya. Di sini saya exit. Nah, selanjutnya yang kedua itu karakter dolar ini ya, sesudah garis lengkung. Nah, untuk dolar itu kita sedang berada di hak user. Jadi kita itu berada di hak usernya. Jadi kita bisa melakukan apa saja di angka dolar ini. Kita masuk ke SU. Sudah masuk di sini. Kita cd slash. Nah, di sini masuk ke root. Nah, selanjutnya untuk karakter pagar ini, nah itu
Itu menandakan hak akses kita merupakan hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Seperti itu untuk karakter pagar, kita exit. Selanjutnya itu karakter titik ya. Ini titik ini. Untuk titik ini itu adalah isi dari direktori sekarang. Misalnya di sini pada home pan ini saya coba ls titik. Nah, di sini akan menampilkan isi dari direktori yang pada di home pan ini. Di sini ada desktop, dokumen, download, dan lainnya. Itu kita coba masuk ke root. Oke, masuk. Passwordnya salah. Oh, sudah. Selanjutnya kita masuk ke root cd slash. Oke, kita exit saja. Kita keluar. Kita coba masuk ke terminal. Di sini masukkan passwordnya. Di sini masuk ke root. Nah, kita akan melihat isi direktori pada root tersebut, yaitu kita coba ls titik. Nah, di sini ada bin etc. Selanjutnya kita pwd. Nah, saya di sini berada di rootnya, yaitu slash. Langsung kita masuk ke etc, yaitu kita ketik cd etc. Nah, pada karakter selanjutnya yaitu titik 2 seperti ini. Nah, ini tuh menandakan parent directory atau directory sebelumnya. Jadi untuk parent directory etc yaitu slash. Jadi kita masuk ke pada etc, masuk ke Apache 2. Sini sudah Apache 2. Sesudah itu kita pwd. Nah, di sini kita lihat untuk parent directory. Untuk parent directory Apache 2 itu etc. Jadi itu directory sebelumnya untuk titik 2 itu. Jadi sudah pwd. Nah, kita coba cd titik 2. Nah, kita akan kembali lagi ke etc. Coba masuk lagi ke cd Apache 2. Nah, untuk Apache 2 coba ls. Kamu coba label ls titik. Oke, jadi itu kita tadi ls yaitu menggunakan isi dari directory Apache 2-nya. Oke, itu untuk penjelasan dari spesial karakter. Selanjutnya yaitu kita akan membuat file dan perintah touch ya. Langsung saja masuk ke bagiannya. Oke, di sini untuk membuat file dengan touch. Jadi kita akan membuat file txt atau file teks pada Linux dengan perintah touch. Oke, kita coba langsung saja.
kita coba pwd home pan. Oke, di sini kita masuk login dulu, lalu pwd. Oke, untuk root sini kita coba lihat komen. Oke, di sini setelah kita pwd, kita ketik ls. Nah, di sini saya sudah membuat dua file, yaitu coba.txt dan juga test.txt. Oke, di sini saya akan coba untuk menghapus filenya. Kita sini cari files, tunggu masuk. Nah, di sini kita bisa lihat di sini filenya sudah ada ya. Nah, di sini kita hapus, remove to trace. Kita coba ls pada command line. Nah, di sini sudah tidak ada untuk coba.txt tadi. Nah, untuk membuatnya yaitu kita dengan perintah touch spasi. Nah, untuk namanya itu bebas. Saya namanya qq.txt lalu enter. Nah, di sini langsung ada untuk filenya. Kita coba ls. Nah, di sini juga sudah ada qq.txt. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat file dengan cara absolute path. Jadi kita akan membuat file di dalam folder dokumen langsung tanpa kita harus memasuki file dokumennya, yaitu kita ketik touch, yaitu dokumen, selanjutnya slash, kita namanya d aja, d.txt. Oke, di sini cannot touch dokumen. Kita coba untuk lihat. Oke, dari sini cukup clear saja biar. Nah, di sini kita komen yaitu touch dokumen slash nama filenya .txt. Nah, di sini sudah ada. Selanjutnya kita buat satu lagi, touch dokumen slash f.txt. Kita coba s dokumen slash tanpa oke. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada file yang sudah kita buat tadi pada dokumen. Nah, di sini juga sudah ada ya. Jadi itu untuk penjelasan membuat file dengan touch. Selanjutnya yaitu perintah ls advance.
Oke, jadi untuk perintah ls itu merupakan perintah yang digunakan untuk melihat suatu direktori yang mana pada sebelumnya kita sering menggunakan perintah ls, jadi itu untuk melihat isi dari direktori. Nah, contohnya teman-teman masuk ke dalam direktori dokumen dan teman-teman masuk ke dalam direktori dokumen dan ingin melihat isi dari dokumen tersebut dengan perintah ls. Nah, maka kita bisa melihat isi dari direktori dokumen. Nah, untuk bedanya dengan ls advance, ya itu memperlihatkan lebih detail dibandingkan perintah ls biasa. Nah, jadi bukan hanya perintah ls saja, maka akan terdapat abjad tambahan setelah kata ls. Nah, kita langsung saja masuk ke Debian, masuk ke terminalnya. Kita coba pwd. Nah, di sini saya masuk ke berada di home fund. Nah, kita coba ls. Nah, untuk ls biasa di sini dia itu akan melihatkan directory yang berada di home fund tersebut. Nah, selanjutnya itu ada ls min a. Nah, untuk ls min a ini itu akan melihat directory tersembunyi ya, hidden directory. Nah, jadi seperti ini untuk directory tersembunyinya. Jadi itu dia diawali dengan titik seperti ini, titik base. Selanjutnya yaitu ls biasa. Nah, ini memperlihatkan direktori biasa, jadi beda ya. Oke, selanjutnya yaitu ls min l. ls min l, nah itu untuk melihat detail dari setiap file atau setiap direktori ya. Jadi dia itu akan membuat detailnya, misalnya ini ya pada sini nih Agustus tanggal 27 1356, yaitu akan melihat kapan terakhir kali direktori itu dibuka ya. Misalnya ini direktori dokumen, yaitu dibuka pada September tanggal 6 jam 16.18. Nah, yang sekarang tadi itu ini kita membuat direktori yang baru, qq.txt yang file. Nah, ini yang baru pada September tanggal 6 jam 16.14. Oke, selanjutnya kita juga bisa menggabungkan kedua ls tadi, yaitu ls min la. Tadi itu akan melihatkan yang keduanya. Yang pertama itu kan yang A itu melihat direktori tersembunyi, dan yang L itu untuk melihat detail dari direktorinya. Kita coba enter ls min la. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini untuk direktori tersembunyi dan ini untuk detailnya. Ya, itu saja untuk perintah ls advance. Nah, selanjutnya kita akan membuat direktori dengan perintah mkdir. Oke, untuk membuat direktori dengan perintah mkdir, jadi teman-teman nggak bisa membuat file dengan mkdir atau membuat direktori dengan touch, itu nggak bisa. Jadi setiap pembuatan atau creating file itu ada perintahnya masing-masing. Langsung masuk ke Debian saja, kita masukkan passwordnya. Oke, di sini clear dahulu biar tampilannya jelas. Kita coba ls. Dari sini masih default ya pada direktorinya, masih ada desktop, download, juga yang lain. Di sini untuk membuat direktorinya kita ketik mkdir spasi, misalnya namanya dir new.
Nah, di sini langsung saja enter. Nah, klik ini, kalau sudah kita coba ls. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ada ya. Ini di bawah ini, dir new sudah terbuat untuk direktorinya. Selanjutnya kita masuk ke cd q. Oke, di sini kita untuk membuat untuk file, untuk file ini qq.txt, dan itu tidak bisa masuk ke dalam filenya tersebut. Nah, untuk directory dan itu bisa, jadi kita coba saja itu cd namanya qq.txt, kita coba. Nah, di sini not a directory, jadi dia itu tidak masuk ke filenya. Nah, kita coba masuk ke directory. Nah, itu cd dir new slash. Oke. Nah, di sini sudah masuk ke direktorinya dir new. Nah, di sini sudah masuk ya. Kita coba keluar parent. Nah, sini sudah keluar. Selanjutnya kita coba di sini, misalnya kalian itu akan membuat file di folder di dalam folder atau directory di dalam directory. Ya, misalnya dir1 ada di dalamnya ada dir2, dan di dir2 di dalamnya ada dir3. Misalnya di sini kita contohkan mkdir, di sini dir1. Selanjutnya kalian untuk menulis lagi komen yang di atas, kalian bisa klik panah atas saja biar tidak mengulang untuk mengetik lagi. Di sini dir2, selanjutnya dir3. Kita coba ls. Nah, di sini sudah terdapat ya, sudah ada. Kita masuk ke cd dir1, kita ls. Oke, di sini salah saya di sini, ada di sini ternyata. Oke, kita coba buat ulang lagi. Oke, untuk membuat directory di dalam directory, yaitu kita ketikkan mkdir dir1, enter, langsung panah atas, slash dir2, enter, langsung panah atas lagi, slash dir3. Kita coba ls. Nah, di sini sudah ada dir1-nya. Coba masuk ke dir1, yaitu cd dir1. Nah, sudah masuk. Coba ls lagi. Nah, di sini sudah ls, berarti ada directory dir2-nya. Nah, sudah ada pada dir2-nya. Kita masuk ke cd dir2. Oke. Cd dir1. Nah, kita coba cd. Coba masuk ke dir. cd ke dir2. Salah, berarti kita sini cd dir1, selanjutnya cd dir2.
Oke, selanjutnya cd 2. Oke, oke, di sini kita masuk ke dir 2-nya, yaitu kita cd dir 2, kita ls. Nah, di sini ada dir 3, kita ls. Nah, di sini pasti tidak ada lagi. Saya masuk dulu ke dir 3-nya. cd dir 3. Nah, kita ls. Nah, pasti di sini tidak ada. Oke, selanjutnya kita masuk ke home lagi. /home/span. Nah, sini sudah masuk, clear. Nah, di sini juga kita bisa melihat perbedaan antara file.txt dan juga directory, yaitu kita ketik command ls min l. Kita bisa lihat di sini. Nah, untuk directory yaitu untuk awalnya yaitu ada huruf D. Di sini huruf D. Nah, itu merupakan directory. Nah, untuk folder atau folder file atau ya file.txt. Nah, dia itu awalannya bukan abjad atau huruf. Ya, dia itu akan seperti ini slash, yaitu perbedaan antara file dan juga directory. Oke, selanjutnya yaitu kita akan melakukan perintah cp. Oke, jadi untuk perintah cp itu merupakan perintah ataupun command yang digunakan untuk mengcopy. Jadi cp itu singkatan dari copy, yang mana ini digunakan untuk mengcopy file ataupun directory. Nah, bahasanya adalah kita duplikasi. Jadi kita memiliki suatu file itu kita bisa menduplikasinya dengan perintah cp. Nah, langsung saja kita buka Debian, masuk ke terminalnya. Oke, di sini saja kita akan mencoba copy file yang .txt yang ada di dokumen sini. Nah, ini ya. Jadi untuk perintahnya yaitu kita cp, selanjutnya dokumen, selanjutnya slash, selanjutnya nama file tersebut yaitu d.txt. Selanjutnya tujuannya itu mau ke mana. Nah, di sini saya mau ke home user, itu slash home slash user depan. Mungkin oke, di sini ada, coba lagi cp dokumen, cp dokumen slash d.txt. Nah, selanjutnya spasi home slash usernya itu ban, selanjutnya slash. Nah, di sini sudah, kita coba lihat. Nah, ini sudah ada d.txt. Selanjutnya ada satu lagi,
yaitu yang F-nya yaitu cp dokumen slash f dot txt slash home slash slash lagi ftx nih coba ini ada kita ulang lagi cp dokumen selanjutnya slash f dot txt spasi slash home slash pan slash. Nah di sini sudah, kita coba lihat juga di sini. Nah ini sudah ada ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat, kita hapus dulu saja biar sudah terlalu banyak yang tidak pusing. Selanjutnya kita akan membuat file baru, masuk di folder di sini ya, folder dokumen, direktori dokumen. Itu perintahnya touch dokumen slash namanya kayak aja txt. Kalau sini kita enter, coba lihat pada sininya sudah ada. Nah sudah ada, coba di terminalnya kita ls, sudah di dokumen, sudah ada dokumen sini. Oke, selanjutnya kita juga bisa mengcopy ke 3 file sekaligus ya. Misalnya ini file d, txt, ftxt, gtxt, itu bisa dalam satu komen. Komennya itu cp d txt, selanjutnya f dot txt, g dot txt. Langsung tujuannya mau masuk ke mana. Di sini saya masuk ke desktop saja. Selanjutnya slash kopikan note, kita coba lagi txt, selanjutnya f dot txt, selanjutnya sudah f berarti g dot txt, selanjutnya tujuannya desktop slash ditujukan cp txt, ftxt, g txt, desktop. Kita coba lihat komennya. Oke, coba kita ulang lagi perintahnya cp d.txt, selanjutnya f.txt, selanjutnya g.txt. Sudah
tujuannya ke desktop slash. Nah, oke, di sini bisa karena tadi file.txt-nya itu belum ada di home usernya, belum ada di sini. Jadi sini sudah dipindahkan. Selanjutnya kita coba ls desktop. Nah, di sini sudah ada d, txt, ftxt, getxt. Nah, coba, sudah ada juga. Nah, kita juga bisa mengcopy file tanpa harus mengetik misalnya ke home, ke usernya, jadi hanya menggunakan titik. Jadi misalnya seperti ini, ntar kita hapus dulu yang getxt-nya untuk trace. Nah, seperti ini contohnya. Jadi cp dokumen. Nah, filenya masih ada di dokumen. Selanjutnya seluruh dokumen itu slash nama filenya yaitu getxt. Nah, selanjutnya spasi titik. Nah, di sini otomatis sudah ada pada home slash usernya. Jadi tidak perlu mengetik home slash user, jadi hanya perlu mengetik titik saja. Oke, selanjutnya setelah itu akan coba mengcopy semuanya tanpa perlu mengcopy file berbentuk txt. Jadi untuk mengcopinya itu perintahnya yaitu cp yaitu bintang .txt ya, jadi itu dia akan mengcopy semua file txt. Selanjutnya tujuannya itu akan kemana? Di sini saya mau ke publik saja, slash enter. Nah, di sini sudah. Coba kita ls publik slash salah juga tipe. Nah, di sini sudah ada. Di sini semua file.txt sudah copy ke publik. Di sini ada txt, ftxt, getxt, qtxt, txt, publik di sini. Nah, di sini juga sudah ada. Jadi sini juga bisa mengcopy directory dengan perintah untuk komennya itu cp-r. Selanjutnya directory di sini itu ada dir 1 slash dir 2 slash dir 3. Dir 2 sudah di sini home, masuk ke tujuannya. Sudah. Nah, di sini coba ls. Di sini sudah ada dir 2, di 1 dir 2. Nah, sudah ada di sini dir 1 dir 2. Oke, jadi untuk cp itu yaitu katanya untuk perintahnya yaitu cp. Selanjutnya yang mau dikopikan itu file atau directory, dan selanjutnya itu ke tujuan atau destination-nya. Oke, selanjutnya yaitu
perintah mp ya. Nah, untuk perintah mp itu merupakan perintah ataupun komen yang digunakan untuk merename suatu file ataupun directory. Jadi ketika teman-teman mempunyai suatu file ataupun directory dengan nama yang salah atau memang ingin mengubah nama tersebut, maka teman-teman bisa menggunakan perintah mp. Dan juga mp bisa untuk memindahkan file. Misalnya ingin memindahkan file A dari directory 1 ke directory 2, bisa itu juga bisa menggunakan perintah mp. Ya, langsung saja kita coba masuk ke Debian-nya. Sini buka file. Coba kembalikan. Oke, jadi di sini untuk perintahnya kan yaitu mp. Nah, di sini kita untuk merubah filenya kita coba yang ada di ini, yang d.txt. Lalu untuk nama yang ingin diubahnya apa? Di sini namanya yaitu coba.txt. Selanjutnya enter. Oke, selanjutnya kita coba lihat untuk yang D. Nah, ini sudah berubah yang D di sini. Nah, berarti kan di sini tujuannya yang ada di home/user otomatis berada di sini yang home. Nah, ini coba.txt ini sudah ada. Oke, kita juga coba untuk menggunakan file atau folder. Di sini coba saya buat yang baru. Saya masuk dulu ke CD dokumen. Saya akan membuat CD dokumen. CD dokumen slash. Nah, di sini sudah masuk. Selanjutnya kita buat file. Terus nama filenya itu h.txt, biar simpel saja. Oke, di sini sudah ada. Coba cd, kita parent sebelumnya. Kita cek di sini mana dokumen. Nah, di sini sudah ada h.txt. Nah, di sini saya akan memindahkan file dari dokumen ke halaman home user ini. Kita ketik di channel lainnya, yaitu mp dokumen. Selanjutnya slash, selanjutnya nama file yang ingin dipindahkan, yaitu tadi h.txt. Nah, di sini selanjutnya kalian bisa menggunakan /home/usernya. Nah, di sini juga bisa menggunakan titik. Namun di sini untuk singkat saja, saya menggunakan titik. Di sini kita coba lihat pada home. Nah, di sini sudah ada h.txt. Jadi untuk perintah mp untuk merename, jadi dia itu mp terus nama file yang sebelum mau diubah, selanjutnya nama yang mau diubah apa. Nah, untuk perintah mp untuk memindahkan file atau directory itu bisa komen mp. Selanjutnya masuk ke file yang ada, masuk ke directory yang ada file. Nah, selanjutnya masukkan file tersebut. Jadi seperti ini contohnya.
itu mp dokumen slash nama filenya, langsung pindahkan ke mana, misalnya ke home user. Oke, jadi itu untuk perintah mp. Perintah selanjutnya itu perintah rm. Jadi apa itu perintah rm? Nah, perintah rm itu sendiri merupakan singkatan dari remove, di mana rm digunakan untuk menghapus file. Lalu ketika teman-teman ingin menghapus directory, itu teman-teman bisa menggunakan rmdir. Nah, teman-teman nggak akan bisa menghapus data dengan rm saja, dan teman-teman juga nggak akan bisa menghapus file dengan rmdir saja. Oke, kita masuk ke Ubuntu-nya. Jadi di sini kita akan menghapus untuk pada directory yang kita akan menghapus file, bukan directory. Di file yang coba ini, saya akan menghapus file coba, yaitu perintahnya rm. Masukkan nama filenya yang tadi, nama file coba.txt. Kita enter, kita ls. Di sini sudah tidak ada, di sini juga sudah tidak ada. Oke, jadi itu perintahnya rm. Langsung masukkan nama yang mau dihapusnya, nama file ataupun nama file. Nah, selanjutnya saya akan coba menghapus yang ini, F1, F2 dan juga F3 secara bersamaan dalam satu kali menghapus, yaitu perintahnya rm f bintang f bintang.txt. Nah, di sini jadi untuk perintah f bintang itu dia akan menghapus nama file yang awalnya itu huruf F. Jadi dia akan menghapus semua. ls, nah sini sudah tidak ada, jelas. Ini perbedaannya. Ini sebelum dihapus dan ini sudah dihapusnya, tidak ada lagi file. Di sini juga. Oke, selanjutnya sini saya akan menghapus directory. Untuk komennya yaitu rm dir. Saya di sini akan menghapus yang ini dir new, rm dir new slash itu ls dir new-nya sudah tidak ada. Di sini juga sudah. Oke, jadi untuk perintah untuk menghapus perintah dari menghapus directory yaitu rm. Selanjutnya nama directory yang akan dihapus, selanjutnya terakhirnya pakai slash. Selanjutnya saya akan coba menghapus yang ini nih, dir 1, ada dir 2, di dalamnya ada dir 3 juga. Kita coba rm dir 1. Nah, di sini pasti akan nggak bisa ya, cannot remove dir 1 is a directory. Jadi dia itu directory-nya masih ada directory yang lain. Jadi untuk perintahnya yaitu rm dir 1 slash dir 2 slash dir 3 nya. Dia itu jadi akan menghapus dir 3 terlebih dahulu. Jadi hanya menyisakan dir 1 dan dir 2. Kita enter. Cannot remove. Kita coba ulang. Dir 1 rm dulu. rm dir pantas
Di sini kurang dir-nya karena ini direktori ya. Dir 1 slash dir 2 slash dir 3. Nah, di sini bisa. Di sini kalian bisa menggunakan, di sini kalian terakhirnya bisa menggunakan slash dan juga bisa tidak menggunakan slash. Oke, kita coba lihat pada dir 1, dir 2. Nah, dir 3-nya sudah terhapus. Selanjutnya hapus dir 2-nya. Kita ketik seperti tadi, cuman dir 3-nya itu tidak ada. Enter. Coba lihat lagi dir 1. Nah, sudah kosong. Dir 2-nya selanjutnya yang terakhir yaitu dir 1-nya kita hapus. Seperti sini. Hanya misalkan dir 2 ini yang terpisah tadi sudah tidak ada lagi. Nah, di sini juga sama. Oke. Ya, jadi itu untuk penjelasan dari perintah rm. Oke, ya mungkin cukup sekian untuk penjelasan managing files dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.